maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan? Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kamu tuh keterlaluan ya? So kecakepan, belagu tau nggak? Kenapa sih tuh anak? Mos, kayaknya aku diracun deh. Apa? Fitri cuma lulusan SME ya. Dan penampilannya sederhana gitu, Rel. Memangnya kenapa? Heran aja. Kok marah-marah gak jelas sih? Satu hal lagi. Kamu harus siap mental karena aku bukan orang yang gampang. Kamu ada sekretarisku yang ke-12. Dan semua mantan sekretarisku itu adalah lulusan S1. Cuma kamu yang lulusan SMEA. Dan ingat, apa yang aku suruh harus kamu kerjakan tanpa protes. Ngerti? Ngerti. Gimana Kak reaksi Aldo kemarin? Coba aku ada di sana ya. Aduh, keterlaluan banget sih kamu. Kasian kan si Aldo, duitnya habis gara-gara kamu. Tapi enak kan bisa makan-makan. Iya sih, satu divisi kenyang semua tuh. Lo tuh bandel banget ya, nekat. Coba kalau abang lo kayak gitu juga, pasti seru banget. Nah lo, kok jadi ngarep gitu sih? Ya udah deh, aku lagi di salon nih. Nanti siang aku mau ngajak Aldo buat makan siang. Kalau dia masih berani nolak, lihat aja. Aku pasti kerjain dia yang lebih nekat. Pagi, Pak. Bisa saya bantu? Pak Farelnya ada? Ada. Dari siapa ya, Pak? Pak, tunggu. Apa? Biar saya telepon dulu ya. Soalnya siapapun yang mau masuk ke dalam, masih saya hubungin dulu ke Pak Farel. Siapa yang bilang begitu? Dia yang ngajarin ke saya tadi. Kamu nggak tahu siapa saya? Enggak. Emangnya Bapak siapa? Saya Hutama, pemilik perusahaan ini. Dan supaya kamu tahu, khusus untuk saya, tidak perlu bikin janji sama Farel kalau saya mau ketemu dia. Karena dia anak saya. Pak, maafin saya ya. Maafin saya, Pak. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
memang harus ada yang kasih tahu soal ini sama kamu. Papi kenapa? Tumben ketawanya sampai kayak gitu. Emang udah lama papi nggak ketawa kayak gini. Sekretarismu lucu banget. Dapat dari mana sih? Lucu kenapa, Bi? Bajunya yang lucu atau logatnya yang ngedok? Lucu, karena dia lugu. Masa dia nggak tahu siapa papi? Tapi wajar aja sih. Mungkin ini hari pertama dia kerja ya. Tumben, selera kamu kayak begitu. Oke, laporannya udah sampai mana? Sedikit lagi, Bi. Bentar ya, Bi. Halo, selamat siang. Dengan Fitri bisa dibantu? Mau bicara dengan Pak Farel ya, Pak? Fitri. Kok Bapak tahu nama saya? Fitri, ini aku Farel. Kamu gimana sih? Oh, Farel. Maaf, saya belum bisa bedain mana yang telepon dari Farel, mana yang telepon dari luar. Buatin kopi 2. Jangan terlalu manis ya. Cepetan. Kasihan nih Mbak Fitri. Seharusnya mah sebagai seorang sekretaris, dia itu nggak usah bikinin kopi buat bosnya, betul nggak? Betul juga, Bro. Nggak apa-apa kok, saya senang ngelakuinnya. Tapi Pak Farel itu emang nggak mau dibikinin kopi sama OB, Mbak. Soalnya dulu pernah dibikinin kopi sama OB, katanya gelasnya masih bau sabun. Jadinya mulai saat itu dia maunya dibikinin kopi sama sekretarisnya deh, Mbak. Atau mungkin Pak Farel ketagihan sama kopi bikinannya Mbak Fitri. Soalnya waktu itu Pak Farel pernah bilang, kopi bikinannya Mbak Fitri enak dan pas banget. Masa sih? Bener. Bisa aja lo cari muka. Nggak percaya lu. Saya nganterin dulu ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Silakan kopinya. Makasih ya. Ini sengaja sendok buat bonus. Maaf. Lupa. Permisi. Fitri, sini kamu. Ini kopi terlalu manis. Kamu gimana sih? Masih? Ini enak, Pak. Nih, minum aja lagi. Enak. Enak, Pak. Halo, Sibuk ya? Tapi masih sempat makan siang kan? nggak bisa Kai. Uang gue udah habis buat bayar pesanan makanan lo itu. Aldo. Kamu ngambek ya? Jangan marah dong. Sebagai gantinya, sekarang aku mau traktir kamu. Terserah kamu deh tempatnya mau di mana. Nggak usah. Gue nggak nuntut ganti rugi kok. Ih, rese banget sih nih orang. Udah bagus gue mau minta maaf. Gimana, Fit? Sejauh ini nggak ada masalah kan? Nggak ada, Dok. Tapi aku lapar. Emang aku mau ngajak kamu makan? Di mana? Di kantin kantor aja ya, biar kamu lebih tahu suasana kantor ini. Yuk. Ya, nggak ada orangnya lagi. Kabur kemana ya dia?
asik nih bisa gue kerjain. Salah sendiri kenapa handphone yang dibawa. Aku matiin aja, biar nggak ada yang nelfon. Tapi El, nanti kalau jam 3 aku lapar lagi, boleh nggak sih aku ngemil sambil kerja? Jangan, Fit. Farel bakalan marah besar loh. Dia itu orangnya rapi, apik. Nggak ada yang boleh makan kalau kerja. Nanti kalau aku kelaparan gimana? Ya, ditahan aja. Di sini beda loh sama tempat kerja kamu sebelumnya, Fit. Kamu harus ingat itu ya. Hai Al, dari mana? Abis makan siang ya? Ya, kok kamu nggak mau makan siang bareng aku sih? Sorry, Kai. Aku sibuk. Tadi aja aku makan cepet-cepet di kantin. Oke deh, bye. Tumben dia nggak maksa kayak biasanya. Besok lo pasti mau makan siang bareng gue. Ternyata si Bram itu baik ya. Perhatian lagi sama orang tua. Al, tadi Pak Sena telepon. Mau nanyain buat meeting besok jadi apa enggak. Katanya handphone kamu diteleponin nggak aktif terus. Pak Sena, Iya, biar aku telepon ya. Handphone aku mana? kamu nyari apaan sih Al? Handphone aku hilang, Mos. Lupa naruh kali. Tadi kamu makan di mana? Di kantin. Ketinggalan kali di kantin. Tapi di kantin aku nggak ngeluarin handphone, Mos. Coba deh, cek dulu ke kantin ada apa enggak. Maaf Mbak, lihat handphone saya nggak Mbak di sini? Nggak ada tuh mas. Tadi saya beresin meja ini, tapi nggak ada barang yang ketinggalan. Mampus gue di mana ya? Makasih ya Mbak. Wah, miss call-nya banyak banget nih. Kalau ada yang penting gimana ya? Udah amat deh, cuma suruh belagu. Wah, telepon dari kantor. Pasti Aldo nyariin nih. Aduh, gimana ya? Halo? Halo? Ini siapa ya? Mas pasti lagi kebingungan nyari handphone yang hilang ya mas? Kebetulan saya yang nemuin handphone mas. Handphone mas itu jatuh di parkiran Retro Advertising. Kok kenapa nggak dititipin ke resepsionis aja Mbak? Kan belum tentu yang handphone yang hilang itu adalah pegawai Retro. Bisa aja kan tamunya? Itu milik saya Mbak, nama saya Aldo. Bisa saya ambil handphonenya sekarang Mbak? Soalnya di situ banyak nomor-nomor penting Mbak. Posisi Mbak di mana? Ada di rumah. Di mana? Gini aja deh mas. Kalau mas mau ngambil handphonenya, besok kita ketemuan jam 12 di Cafe Lovely. Gimana? Oke kan? Boleh, boleh. Tapi ini siapa ya? Matiin lagi. Tuh orang mau ngembaliin handphonenya ya? Hebat banget ya. Hari gini masih ada orang kayak gitu. Masuk. Rel, aku udah boleh pulang kan? Permisi. Fitri, tunggu. Mulai besok, jangan pakai baju norak kayak gini lagi ya. Pakai baju kantor yang pantas.
Dan satu lagi, kamu harus hormat kepada atasanmu. Mulai besok panggil saya dengan Pak. Ngerti? Ngerti, Pak Farel. Fit, udah selesai. Rel, gue balik dulu ya. Oke. Yuk. Cewek itu mau di-upgrade kayak apa juga susah. Makanan afrodisiaknya mulai bereaksi nih, Mi. Pi, tadi kan Mami ke rumah Maya, Pi. Apa? Mami nggak tega sama Maya, Pi. Apalagi kemarin Bram kan ke kantor Mami. Mami kasihan sama mereka, Pi. Mami cuma mastiin keadaan Alif sama Maya. Nggak lebih. Apapun alasannya, Papi tidak suka kalau Mami ngurusin anak itu. Pi. Papi jangan marah gitu dong. Papi mau tidur. Maafin Mami ya, Pi ya. Pasti Pak Farel suka sama penampilan aku yang sekarang. Mas, Fitri senang kerja di sana. Mas, Fitri berangkat kerja dulu ya. Hai Pi, hai Mi. Loh, gencatan senjatanya udah selesai kan? Kok masih ngambek-ngambekan gitu sih? Pagi, Pak. Baju kamu buluk banget. Kok baju kayak gitu dipakai ke kantor? Bapak jangan sembarangan dong. Jelek-jelek kayak gini kan. Ini baju jahitan bule saya. Ya mana mungkin baju kayak gini keluaran Zara atau Mango. Hah? Itu siapa? Penjahit langganan Bapak ya? Udahlah, percuma. Kamu juga nggak bakalan ngerti. Kenapa sih Pak Farel? Kerjaannya tiap hari ngeritik aku terus. Kayaknya aku salah terus tiap hari. Al, udah mau jam 12 nih. Bukannya kamu ada janjian mau ngambil HP? Yang nemu ini cewek kan? Pacarin aja kalau cakep. Kayaknya aku udah ilfil deh, Mas. Suaranya aja aneh begitu. Belum tentu lagi, Al. Siapa tahu aja suaranya aneh tapi orangnya cakep. Aku pergi dulu ya. Fit. Ini Fit. Apaan ini, Mbak? Kartu nama kamu. Kok cepet banget? Kemarin Farel yang nyuruh pesen cepetan. Makasih ya, Mbak. Saya udah kayak orang penting aja pakai kartu nama segala. Bagus banget, Mbak. Gak nyangka deh. Jadi sekarang kayaknya saya pengen sebarin semua orang kartu nama saya supaya semua orang tahu saya kerja di sini. Fit, makan siang dulu, Gi. Udah jam istirahat. Iya, Mbak. Saya janjian sama teman saya, tapi saya nggak tahu teman saya ada di mana. Bisa pinjam teleponnya sebentar nggak? Kan, Pak. Makasih ya.
seneng deh. Akhirnya sekarang kita bisa makan berdua lagi. Maksud kamu apa sih sebenarnya? Ih, baru datang kok udah ngomel-ngomel sih. Masih untung handphonenya aku temuin. Kamu temuin apa kamu ambil dari aku ya? Aku ngambil dari kantong kamu gitu. Emang tampang aku kayak copet apa? Udah deh Kai, balikin handphone aku banyak kerjaan di kantor. Ini tuh masih jam istirahat kan? Kamu pesan apa, Al? Di sini oglio olenya enak banget loh. Terus strawberry milkshake juga. Appetizer-nya mau apa? Aku nggak mau. Ya udah. Kalau kamu nggak mau makan siang sama aku, handphonenya nggak bakal aku balikin. Yaudah tunggu. Kartu nama saya, di situ ada tulisannya Fitri Rahayu. Mas, nih kartu nama saya, Mbak. Nih, saya tuh sekretaris barunya Farel. Kok manggil Farel sih? Gak panggil Bapak? Maksud saya Pak Farel. Aduh Mbak, jangan ngadu ya. Nanti saya bisa kena marah. Ngapain sih tuh orang bagi kartu nama? Ya ampun, aku kan baru ngasihin kartu namanya tadi siang. Kok sekarang tinggal setengah sih? Saya mau bagiin dulu ya buat yang lain. Makasih ya. Maafin aku ya soal delivery order tadi. Kamu udah gak marah kan? Agak kelewatan sih. Sama kayak sekarang ini. Habisnya kamu gitu banget sih. Diajak makan siang aja susahnya minta ampun. Waiters! Loh, kenapa? Kamu pikir aku nggak bisa bayar? Ya ampun, jangan sensi gitu dong. Hari ini kan aku yang ngajak, jadinya aku yang bayar. Nggak bisa gitu dong. Handphone aku kan kamu yang temuin. Harusnya aku yang bayar. Hari ini biar aku yang bayar, tapi besok giliran kamu yang bayar. Impas kan? Jadi besok kita makan siang lagi? Ya. Halo Pit, sore ini kamu pulang sendirian ya, naik angkot. Aku ada lembur, mungkin sampai malam. Ya udah Al, aku pulang duluan ya. Ikut aku sekarang. Buruan, lelet amat sih. Mau kemana ya? Gak usah banyak nanya. Pokoknya ikut aku. Cepetan. Salah apaan lagi ya? Mau diapain? Selamat malam Pak Farel, ada yang bisa bantu? Tolong cariin baju yang pas buat Baju jelek kayak gini aja 750.000. Kalau di kampung bisa dapat kambing 1, bisa peternak lagi. Fit. Iya. Kamu sekarang ikutin Mbak ini, cari baju yang pas ya. Baju untuk aku. Sepatu sama tas juga. Hah? Tapi harganya mahal. Silakan Mbak ikut aku ke fitting room.
Baju mahal emang beda ya? Bawa ini juga. Farel, tunggu. Makasih ya. Aku seneng. Hari ini kamu baik banget. Udah mau beliin belanjaan sebanyak ini buat aku. Padahal kan harganya mahal-mahal. Terus juga sepatu ini. Enak banget kalau dipakai. Beda sama sepatu murahan. Kalau sepatu murahan kan dipakainya lecet-lecet. Kamu kira itu semua gratis? Maksudnya? Ini semua akan dipotong sama gaji bulananmu. Kamu kok tega sih? Kalau tahu gaji aku bakalan dipotong, mendingan kamu gak usah ngajak aku ke toko pakaian. Butik. Iya, butik. Tapi kan butik harganya mahal-mahal. Mendingan aku belanja di pasar. Dengar ya, seorang sekretaris Farel, penampilannya nggak boleh malu-maluin. Ya tapi kan, waktu itu aku tiap bulan mesti bayar ke kamu buat kerusakan mobil. Sekarang gaji aku dipotong buat belanjaan ini. Aku makan pakai apa? Kamu tenang aja. Kalau kerjamu bagus, gajimu bakalan ada sisa untuk makan. Tenir. Farel kok belum pulang? Tumben. Tadi sih ada urusan sebentar Om katanya. Tapi saya tanya urusannya kemana, dia nggak mau jawab. Tapi kamu udah telepon dia? Takut ganggu Om. Pak, kita mampir makan dulu ya Pak. Saya lapar. Ayolah Pak. Bapak nggak ngeliat muka saya udah gemeteran gini. Mampir dulu ya. Emangnya kamu nggak bisa nahan sampai rumah? Bisa sih Pak. Tapi biasanya saya langsung pingsan. Jangan pingsan ya. Tapi makan di mana ya? Di warung tenda depan sana tuh sate ayamnya enak Pak. Saya waktu itu pernah ditraktir sama Aldo. Masa makan di warung tenda sih? Aduh Pak, saya udah lapar banget nih. Saya udah mau pingsan. Iya. Jangan pingsan. Oke. Al, kok belum balik juga ya? Lain kali jangan tinggalin Mbak Fitri dong Om. Kan kasihan kalau hilang gimana? Aduh, mana dia nggak bawa handphone lagi. Tapi dia tahu kok kalau naik angkot ke sini. Tapi dari jam 5 sampai jam segini kok belum sampai ya? Makanya nanti kalau gajian suruh dia beli handphone. Jadi kalau ada apa-apa kayak gini gampang dihubungi. Ya kan, Ma? Nah, lucu tau nggak? Kirain saya kamu nggak takut kalau saya pingsan. Ternyata takut juga ya. Kalau tadi kamu pingsan, aku juga bakal ninggalin kamu di jalan. Sadis banget sih. Kenapa sih mesti makan di sini? Banyak asap, nggak higienis tau nggak? Nih udah datang. Makan Rel. Ayo, nanti keburu habis sama saya nyesel loh. Kamu aja deh yang habisin. Aku nggak minat. Belum nyobain kok udah gak minat. Kok nggak mateng sih? Aku kan mintanya well done.
Well done apa sih? Capek ngomong sama kamu tau gak? Ya, Pi? Kamu di mana sih? Ini orang udah sampai kelar makan malam, kamu belum pulang juga. Gimana sih kamu? Maaf, Pi, tadi di silent, jadi nggak denger. Kamu ketemu sama siapa? Ada urusan apa sih? Enggak, Pi, teman lama, teman kampus. Dia pingin bikin iklan, tapi baru sebatas omongan sih. Tapi sekarang udah selesai kan? Ayo cepet pulang. Kesian tuh Mosa nunggu kelamaan. Iya, Pi. Fitri, kamu kemana aja? Sampai malam begini. Belanja ya? Fit, kamu dapat uang dari mana, Fit? Ini semua kan barang-barang mahal. Tadi pulang dari kantor, Farel ngajakin aku ke butik, terus beli ini semua. Kamu pergi sama Farel? Tadi nganterin aku pulang juga Farel, tapi dia lagi buru-buru pulang. Katanya sih diteleponin sama Mbak Moza terus. Bu, baju yang Fitri pakai bagus nggak? Tas yang ini bagus ya. Kalau ibu mau pakai pergi ke arisan atau pengajian boleh kok. Kamu kok tega sih? Kalau tahu gaji aku bakalan dipotong, mendingan kamu gak usah ngajak aku ke toko pakaian. Butik. Iya, butik. Pulang dari kantor, Farel ngajakin aku ke butik, terus beli ini semua. Nggak salah, Mbak. Datangnya pagi banget sih, Mbak. Sekarang kan baru jam 7. Nggak apa-apa, udah niat kok mau beresin ruangannya Pak Farel. Di sini aku yang terusin. Jangan, Mbak. Nanti saya diomelin. Nggak apa-apa, kamu takut dimarahin. Enggak, kok nggak bakal dimarahin. Tapi, Mbak. Udah. Tapi jangan lupa ya, Mbak. Nanti kalau udah selesai, matiinnya pencet yang ini ya. Makasih, Mbak. Iya. Hitung-hitung buat balas budi. Walaupun dia orangnya galak, tapi enggak, dia baik. Semalam aja dia beliin aku segala macam. Waktunya masih setengah jam. Tidur dulu deh. Kemana tuh anak? Udah mulai nggak disiplin. Jam segini belum datang. Fitri? Pagi, Pak. Apa-apaan kamu tidur di sini? Tadi pagi-pagi jam 7 saya kesini buat beresin ruangannya Bapak. Terus saya capean tidur di sini. Itu kan tugas OB. Iya, hitung-hitung buat balas budi.
Semalam kan Bapak udah beliin saya segala macam, ngajak saya ke butik. Terus Bapak nganterin pulang lagi. Ya asal kamu nggak kegeeran aja. Hah? Ya udah, bikinin saya kopi. Itu kan tugasnya OP. Kalau saya maunya nyuruh kamu, kamu mau apa? Mau bikinin. Hebat juga deh, mau ngerjain yang kayak gini. Ini Pak. Enak ya? Lumayan. Kok lumayan doang? Ini mau dibuang? Sayang Pak, ini baru keluar tadi pagi. Bacain. Bacain? Emangnya baca koran itu tugas sekretaris juga? Iya, baca dengan keras. Kan banyak Pak, masa saya bacain semua? Halaman pertama, berita utamanya. Hah? Ratusan buruh mogok dan mengadakan demonstrasikan besar-besaran di depan kantor. Perusahaan Semer mereka menuntut perbaikan gaji karena selama ini pendapatan mereka di bawah UMR. Udah, stop! Kamu tuh baca pelanan dikit apa? Gak pantas tau gak kamu jadi pembaca berita? Terus gimana dong Pak? Bacanya mesti pelan-pelan kayak Putri Solo. Udah kamu baca headline-nya aja. Hah? Headline-nya yang mana ya Pak ya? Kevin? Halo Kay, apa kabar? Kamu tambah cantik ya? Udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Kevin? Masuk yuk. Tante tuh salut banget loh sama kamu, Kevin. Masih muda, tapi jago banget ngurus bisnisnya. Mampus deh. Ngapain sih nih cowok tiba-tiba nongol lagi? Aduh, kacau deh. Gue kan mau ketemuan sama Aldo. Ya, kalau bukan saya, siapa lagi Tante? Begini deh, resiko jadi anak tunggal. Mau nggak mau, harus nerusin bisnis orang tua. Tapi kamu tuh sibuk banget ya, Kevin. Tante lihat kamu agak kurusan ya. Tapi kamu tenang aja, Kevin. Nanti kalau kamu udah menikah, kamu itu pasti ada yang urus. Betul nggak, Kay? Kayla? Jadi kapan ya anak Kevin? Kalau urusan pembukaan restoran baru itu udah selesai, Mami Papi pasti akan datang ke sini, Tante. Tapi yang jelas sih, saya sudah meminang Kayla secara nggak resmi, Tante. Cincin itu masih kamu simpen kan? Loh, jadi kalian berdua tuh udah... Emang Kayla nggak pernah cerita ke Tante? Ini mesti ditandatanganin Mbak Musa. Yang ini ditandatanganin sama Pak Utama. Ya, yang ini mesti difotokopi 5 lembar. Telepon panjang dari luar. Selamat siang, dengan Fitri, bisa dibantu?
Sebentar ya, Pak. Ya. Siang, Pak Farel. Ada telepon dari Pak Sena. Oke. Makasih. Ini Mbak, dari Pak Farel. Kamu modis ya hari ini? Keren loh, Fit. Kamu pinter juga ya milih baju. Makasih Mbak. Yang milihin bukan aku, tapi Pak Farel. Farel? Iya Mbak. Jadi semalam aku kan pergi ke butik sama Pak Farel. Terus dia milihin tas, baju, celana, rok. Banyak deh Mbak. Katanya sih buat pergi ke kantor. Aku permisi dulu ya. Permisi. Iya, Pak. Ya, iya, konsepnya memang ya. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi semalam kamu jalan sama Fitri? Dia ngomong apa aja sama kamu? Dia cerita tentang semua yang gak kamu ceritain sama aku. Aku nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku hanya ingin dia tampil lebih baik. Ya kalau dia modis, kan klienku enak juga ngelihatnya. Reset. Dasar kampungan tuh anak. Gak bisa jaga mulut. Kalau mau sudah nggak begini kan jadi repot urusannya.